Setiap kisah punya awal, tapi di sini semua alur akan terungkap. Selamat datang di Alur Anime Plus. Anime ini mengisahkan tentang gadis dan pemuda yang memiliki sifat saling bertolak belakang. Dan Dadan mengisahkan hubungan antara Momo, seorang gadis yang mempercayai adanya hantu, dan seorang pemuda berkacamata yang lebih percaya pada eksistensi alien. Pertikaian antara keduanya memunculkan taruhan yang mendorong mereka untuk mengunjungi lokasi-lokasi terkait fenomena supranatural dan luar angkasa. Momo bertaruh bahwa jika hantu benar-benar ada, si pemuda akan menjadi babu Momo, dan sebaliknya, jika alien ada, maka Momo yang akan menjadi babu si pemuda. Momo yang mempercayai hantu berusaha membuktikan keberadaannya, sedangkan si pemuda berusaha membuktikan keberadaan alien. Saat Momo memasuki rumah sakit tua yang menyeramkan, dia berkomunikasi dengan pemuda berkacamata melalui ponselnya, yang tetap yakin bahwa tempat itu adalah titik kemunculan UFO. Momo memberikan latar belakang tentang neneknya yang merupakan seorang medium roh, menjelaskan bagaimana keyakinan hantu menjadi bagian dari hidupnya. Ketegangan meningkat saat si pemuda menemukan jejak kaki berdarah yang mengarah kepadanya, dan tak lama kemudian dia dihadapkan pada sosok hantu nenek peyot. Momo bertemu dengan alien yang mengatakan mereka hanya ingin mendapatkan kembali fungsi reproduksi manusia. Setelah berhasil melarikan diri dari hantu, Momo diculik oleh alien dari planet Serpo yang menggunakan teknik cloning untuk memperbanyak diri. Saat berusaha melawan para alien, Momo menyadari bahwa mereka memiliki niat yang tidak baik terhadapnya. Dalam situasi kritis tersebut, ponsel Momo aktif secara misterius, menampilkan hantu nenek turbo yang membantu menghancurkan salah satu alien. Hubungan antara Momo dan pemuda berkacamata menunjukkan nilai perlindungan dan pengertian di tengah perdebatan mistis dan luar angkasa. Momo dan si pemuda berkacamata yang kini terikat oleh pengalaman mendebarkan ini mulai memahami satu sama lain lebih dalam meskipun keyakinan mereka bertolak belakang. Kejadian itu menjadikan mereka semakin dekat, di mana pemuda berkacamata berjanji untuk melindungi Momo dari siapapun yang ingin menyakitinya, menunjukkan bahwa hubungan mereka memadukan unsur kemanusiaan meski dibalut dengan elemen supernatural. Momo berhasil membangkitkan kekuatan espernya, bahkan si alien tidak menyangka. Setelah terhempas oleh si alien, Momo yang terjebak dalam kekuatan psikisnya mendapati dirinya teringat pada kenangan masa lalu. Di sana, neneknya memberitahunya mengenai kekuatan Ki yang dapat ia gunakan untuk melindungi dirinya dari bahaya. Momo lalu mengerahkan tenaga di perut dan berhasil mengeluarkan kekuatan tersebut, mengejutkan si alien. Momo mengakui neneknya sebagai medium roh sejati dan melanjutkan dengan serangan balik yang membuat pesawat alien hancur. Namun, pertarungan belum berakhir karena si kacamata yang ternyata bernama Takakuraken masih dalam keadaan terkontrol dan tidak dapat mengendalikan dirinya setelah terpengaruh oleh nenek turbo. Penyelamatan Takakuraken harus dilakukan di terowongan untuk memecahkan kutukan yang mengikatnya. Sementara itu, setelah pertarungan, Momo mulai membenarkan bahwa alien memang ada, dan Takakuraken juga mempercayai adanya hantu setelah mengalami keadaan tersebut. Nama asli si kacamata adalah Takakuraken, artis yang sangat disukai oleh Momo. Momo dan Takakuraken mulai saling mengenali lebih baik di tengah situasi yang menegangkan. Setelah sebuah pertemuan di mana Takakuraken mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar Momo, gadis itu tersentak dan merasa terhubung, tapi tidak ingin mengakui perasaannya. Momo mulai merasa privasi dan kejujuran Takakuraken dalam berbicara membuatnya tertarik, tetapi dia juga marah ketika Takakuraken sewenang-wenang menyebutkan namanya. Dalam kekacauan itu, Momo memberi Takakuraken nama baru, yaitu Okarun, agar menghindari kutukan yang menempel padanya. Momo berusaha menghentikan kutukan Okarun dan menghadapi berbagai tantangan. Ketika mereka mencoba kembali ke rumah Momo, Okarun mengalami kesakitan karena jimat penghalang nenek Momo yang masih aktif. Momo dengan cepat menyadari bahwa mereka harus menghindari bahaya untuk bisa mundur dan menghapus kutukan tersebut. Meskipun ada perdebatan antara mereka, Momo mencoba untuk menunjukkan kepeduliannya. Sementara itu, Okarun berjuang dengan masalah kepercayaannya dan pandangannya tentang orang lain membuat mereka berdua semakin dekat. Momo mulai sadar kalau Shimo akan kalah jika tangannya menyentuh tanah. Dalam momen pertarungan yang intens, Okarun yang menderita akibat kutukan nenek merasa terdesak. Momo merencanakan strategi untuk mengalahkan alien tersebut. Momo meminta Okarun untuk menyerang kaki Shimo agar bisa menggulingkannya, sementara dia akan berfokus pada serangan utama.
Rencana ini berhasil ketika Okarun menghancurkan kaki kanan Shimo, membuat alien itu tidak berdaya. Meski mendapatkan kemajuan, Shimo yang masih mampu berdiri melanjutkan serangan terhadap Momo dengan pukulan yang sangat kuat, mengakibatkan kekacauan di sekitar mereka dan meningkatkan ketegangan pertarungan. Momo pun begitu kaget karena rumahnya kembali seperti semula tanpa ada kerusakan sedikit pun. Setelah berhasil menang melawan Shimo dan kembali ke dunia normal, Momo terkejut melihat rumahnya tidak mengalami kerusakan. Namun, kelegaan ini tidak berlangsung lama karena ia terjatuh pingsan akibat kehabisan tenaga psikis setelah menggunakan kekuatan yang besar. Di momen selanjutnya, Okarun kembali berubah menjadi nenek turbo dan bersiap untuk menyerang Momo yang tak berdaya. Ketegangan mulai meningkat lagi ketika muncul karakter baru, Dodoria Santa, yang mengungkapkan identitasnya sebagai nenek Momo. Dodoria pun begitu kesal dan memukul nenek turbo berulang kali dengan tongkat bisbolnya. Duel antara nenek turbo dan Dodoria Santa berlangsung cepat dan sengit. Keduanya memiliki kekuatan luar biasa, dan pertarungan ini menarik perhatian karena keduanya memiliki alasan pribadi untuk berjuang. Dalam pertarungan ini, Nenek Turbo menghadapi jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Dodoria, dan setiap serangan menciptakan dampak yang besar hingga menambah intensitas pertempuran. Momo berusaha mengalah dengan meminta maaf pada neneknya. Momo merasa bersalah atas kejadian sebelumnya, berusaha untuk mendapatkan kembali Okarun, dan menghentikan kutukan yang mengikatnya. Ia mengakui kesalahannya dan bertanya kepada Seiko tentang keberadaan Okarun. Dalam prosesnya, Seiko memberikan informasi vital, termasuk kekuatan Nenek Turbo yang sangat berbahaya dan tidak boleh diremehkan. Momo bertekad untuk menyelamatkan Okarun meskipun harus menghadapi bahaya. Momo dan Okarun mulai menjalani latihan yang begitu intens. Momo dan Okarun melakukan latihan harian dengan serius untuk memperkuat kemampuan mereka melawan Nenek Turbo. Okarun berjanji untuk tidak menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Momo. Dengan bimbingan Seiko, mereka bekerja sama untuk mengembangkan kemampuan psikis Momo dan melatih kekuatan Okarun agar dapat menghadapi ancaman yang ada. Momo merasa bahwa latihan ini tidak ada faedahnya. Namun Seiko menegaskan bahwa dia harus berlatih untuk memaksimalkan kekuatan espernya. Saat Momo berlatih, dia diperingatkan oleh Seiko untuk memaksimalkan kekuatan espernya. Meskipun Momo merasa latihan tersebut tidak efektif, keberadaan Nenek Turbo mulai mengancam karena dia dapat mengutuk dan menyerang menggunakan kekuatan supernaturalnya yang berbahaya. Dalam proses tersebut, Seiko mengalami mimisan karena terpengaruh aura dari Nenek Turbo. Ini menunjukkan betapa kuatnya kutukan yang dimiliki oleh Nenek Turbo. Momo dan Okarun harus menghadapi Nenek Turbo yang mengancam akan menghancurkan semua orang dengan kutukannya. Nenek Turbo mengundang Momo dan Okarun untuk bertemu dalam duel yang sangat berisiko, di mana jika Momo kalah, Nenek Turbo akan memiliki kekuasaan untuk menghabisi semua orang. Momo dan Okarun berusaha untuk mempersiapkan diri dengan mengenakan pakaian perlindungan yang menangkis roh jahat saat mereka menuju terowongan di mana Nenek Turbo berada. Momen ketegangan meningkat ketika Momo menyadari kekuatan Nenek Turbo yang dapat dengan mudah melukai orang lain. Momo menantang Nenek Turbo untuk duel adu kecepatan dengan aturan yang sederhana tentang kejar-kejaran. Momo memberikan tantangan kepada Nenek Turbo untuk sebuah perlombaan selama 10 menit dengan harapan dapat menghindari pertempuran langsung. Saat duel dimulai, Nenek Turbo menunjukkan kemampuannya yang curang dengan menghitung waktu secara aneh, yang membuat Momo terjebak dalam situasi sulit. Okarun berusaha untuk membantu Momo, tetapi situasi makin memburuk karena dia terpengaruh oleh kekuatan Nenek Turbo. Momo dan Okarun berlari ketakutan dari kepiting raksasa yang dikendalikan oleh Nenek Turbo. Setelah menjebak Nenek Turbo, Momo dan Okarun terpaksa melarikan diri dari monster kepiting yang sangat berbahaya yang diciptakan oleh Nenek Turbo. Momen kejar-kejaran antara mereka dengan kepiting menjadi semakin intens, dan Okarun harus menggunakan semua tenaga dan kekuatannya untuk melindungi Momo. Ketika situasi semakin genting, mereka terjebak di dalam kolam pemandian panas, memaksa Momo untuk menggunakan kemampuan espernya untuk melawan kepiting tersebut.